Allah telah memberikan kita kemudahan untuk dapat beribadah kepadanya. Semoga ibadah maghrib kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Alhamdulillah ada kopi dan teman. Jazakumullahu khairan. Jamaah rahimakumullah, pekan yang lalu kita mengkaji tentang tahun baru Islam, tahun Hijriyah. Yang kita bahas pertama sejarahnya. Yang kedua pemahaman yang salah tentang tahun baru Hijriyah, khususnya bulan Muharram atau bulan Syuro dalam bahasa Jawa. Yang ketiga kita bahas kemarin keutamaannya banyak sekali. Kemudian yang kita bahas berikutnya adalah amal-amal apa yang kita lakukan di tahun baru Hijrah yang khususnya di bulan Muharram. Nah, malam ini kita lanjut pada poin yang kelima. Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi pergantian tahun? Nah, jamaah rahimakumullah, setiap pergantian tahun kita pahami bahwa kita harus muhasabah, mengevaluasi diri kita. Evaluasi pertama adalah bahwa kita semakin dekat dengan gerbang kematian. Bertambah tahun, berganti tahun, berkurang umur kita. Jadi muhasabah, evaluasi diri, menghitung-hitung bahwa hari kematian itu semakin dekat, bukan semakin jauh. Jadi kita kalau terjadi pergantian tahun maka kita ingat, ya Allah, saya semakin dekat dengan liang kubur saya. Saya semakin dekat dengan pintu gerbang kematian saya. Nah, itu yang harus kita ingat, muhasabah, evaluasi diri tentang sesuatu yang akan sampai kepada kita. Al-maut, al-wafat, al-ajal, al-rajib, mati. 5 kata ini diulang-ulang di Al-Quran itu hampir 100 kali. Saking banyaknya maka ulama Al-Quran menjelaskan alangkah pentingnya perkara kematian untuk senantiasa diingat. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian muhasabah yang kedua, kalau kita pahami bahwa tahun baru Hijriyah itu asal katanya hijrah. Kalau Rasulullah dulu hijrahnya hijrah makani, hijrah tempat dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Perintah Allah. Mengapa? Sudah 13 tahun dakwah di Mekah, hasilnya sedikit sekali yang ikut kepada agama Islam dan semakin keras perlawanan pertentangan orang-orang kafir Quraisy kota Mekah. Jadi hijrah makani, hijrah pindah tempat. Nah, untuk kita, kata Rasulullah, nggak ada lagi hijrah tempat kecuali memang sudah sangat parah betul. Yang ada adalah hijrah ruhiyah, hijrah dari kelakuan-kelakuan, dari pemahaman-pemahaman, dari sesuatu yang salah tentang kehidupan ini menuju kepada yang benar. Jadi kalau kita nggak muhasabah, kita nggak tahu, seolah-olah kita ini lurus terus hidup ini. Padahal terkadang kalau kita renungkan ada hal-hal negatif yang masih kita lakukan. Sederhanalah, membuat waktu percuma main game misalnya, nongkrong lama-lama, ngobrol berjam-jam, itu yang tidak mendatangkan manfaat. Padahal kalau kita manfaatkan waktu-waktu itu untuk sesuatu yang bermanfaat, jelas ada pahalanya. Nah, jamaah rahimakumullah, tahun baru Hijriyah asal katanya hijrah. Hijrah artinya pindah. Kalau kita pindah dari keburukan kepada kebaikan, pindah dari kemalasan kepada kesifat yang rajin, pindah dari sesuatu yang salah menjadi benar, sesuatu yang tidak manfaat menjadi bermanfaat, hijrah. Nah, jamaah rahimakumullah, hijrah ini landasannya, dalilnya harus betul-betul karena Allah. Maka poin kedua tentang muhasabah pergantian tahun,
Poin pertama tadi, yakin kita semakin dekat dengan pintu gerbang kematian. Yang kedua, kita hijrah dalam hal apa? Memastikan seluruh amal kita betul-betul karena Allah. Ini yang berat. Berat ini. Jamaah rahimakumullah. Kenapa saya katakan berat? Sampai hari ini sebagian besar dari kita, kalau kondangan amplop pasti ditulis nama. Kita nggak bicara dulu ikhlas apa nggak ikhlas. Kenapa tulis nama? Ada yang berpikir, saya kan ini dalam rangka nanti kalau saya punya hajat balik lagi yang cepet itu. Ada yang tulis nama kenapa? Biar tahu saya datang ke kondangannya. Berarti masih juga belum sempurna ikhlas karena Allah. Kenapa kamu amplop? Dulu dia ke rumah saya juga ngamplop. Saya cek 100, di buku catatan 100, saya ngamplop 100 juga. Ini contoh sederhana di masyarakat sulit meninggalkan ini. Di kota Bumi ini baru 2-3 kali saya datang kondangan ditulis di kartu undangannya, mohon maaf kami tidak menerima amplop ataupun cindera mata lainnya. Berarti murni dia hajatan itu memang betul-betul sedekah. Tapi sebagian enggak. Sebelum undangan disebar udah dicek buku catatan selama bertahun-tahun ini. Ya Allah, sudah 400 undangan yang saya datangi. Dihitung pula total 50 juta. Alhamdulillah tabungan saya 50 juta. Ini banyak, saya itu datang ke rumah saya itu ceritanya. 50 juta, di angan-angan dia harus balik nih. Kadang dia utang dulu. Ketika kita tanya, nanti bayarnya gimana? Tenang aja, buka kotak. Ini catatan saya ini. A, B, C, D. Sudah niatnya salah. Jadi poin kedua, ketika bicara tentang hijrah, maka di situ niatnya harus betul-betul karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, wa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratu ila dunya aw yusibaha aw imra'atin yankihuha, wa hijratu ala ma hajara alaihi. Ini hadis Imam Al-Bukhari itu menempatkan nomor 1. Nomor 1 di kitab hadisnya hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal yang kita lakukan pasti ada niat di hati kita. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan Allah akan memberikan ganjaran balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih. Siapa saja yang niatnya itu karena Allah dan Rasulnya, fahijratu ila Allah wa rasulih, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Rasulullah ketika orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak semuanya betul-betul karena Allah. Ada yang hijrah itu karena memang di Mekah saro itu. Siapa tahu di Madinah nanti dapat perubahan hasil. Lalu itu ada perubahan. Ada yang hijrah itu ya karena kawan-kawan hijrah semua. Nah, gawat kalau saya tak berangkat, kawan sedang saya berangkat semua berangkat. Bukan karena Allah. Ada yang berangkat hijrah itu karena cewek yang diincarnya hijrah. Nah, idola saya hijrah, gawat kalau saya hijrah. Jadi banyak. Maka Rasul sampaikan di depan sahabat, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa saja yang hijrahnya niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Artinya dia murni hijrahnya ikhlas karena Allah. Nah, sambungan hadis ini, faman kana hijratuhu ila dunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa saya hijrahnya karena dunia atau perhiasannya karena ingin perbaikan ekonomi. Tadi hidup saro di Mekah. Siapa tahu di Madinah ada perubahan. Atau untuk perhiasan kehidupan dunia supaya lebih kaya di Madinah. Aw imra'atun yankihuha, atau karena ingin menikahi cewek yang diincarnya. Apa kata Rasulullah? Fahijratuhu ala ma hajara alaihi. Mereka hanya mendapatkan apa yang mereka niatkan. Tidak dapat pahala di sisi Allah. Nah, kata para ulama, hadis ini merupakan sepertiga dari agama. Di
Jadi sepertiga agama ini ada pada niat. Ketika kita ingin hijrah lebih baik dalam segala hal, niatnya karena dunia, kita hanya mendapatkan dunia. Kalau niatnya hanya untuk perhiasan kehidupan dunia, ya dapat itulah. Kalau kita niatnya ngaji ini karena nggak enak, memang nggak dapatnya, nggak enak terus. Antuk lah, lemes lah. Kalau kita berbuat baik kepada siapapun, niatnya hanya untuk sesuatu urusan dunia, itulah kita dapatkan. Tapi kalau kita niatnya betul-betul karena Allah, Allah yang akan memberikan ganjarannya. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika di bulan Al-Muharram, bulan pertama tahun baru Hijriyah, hijrah, pindah dari segala sesuatu niat yang salah dalam setiap amal solih kita. Kita didik anak kita, pastikan niatnya karena Allah. Kita sekolahkan, banting tulang, kita setengah mati dalam tanda petik, kita nyari nafkah untuk istri, anak-anak, niatnya karena Allah. Bukan karena supaya nanti tua dia akan membalas kita, itu urusan dia dengan Allah. Kalau kita berbuat baik kepada istri kita, bukan karena supaya dia berbaik sama kita, terserah dia mau baik apa enggak. Kenapa kau lakukan? Karena Allah memerintahkan aku untuk berbuat baik kepada istriku. Adapun dia tidak membalasnya, urusan dia dengan Allah. Karena hari ini pasangan suami laki kadang-kadang masih hitung-hitungan. Masih banyak perhitungan. Enak kamu ya. Enak kamu mak. Jadi belum ada murni. Berbuat baik kepada keluarga itu murni karena Allah, tetapi kebanyakan masih ingin mendapatkan balasan. Ketika pasangan hidupnya enggak terlalu peduli, pelayanan dan sebagainya kurang, mulai dia komplain. Kamu tidak tahu hidup untung. Berarti kalau itu kita lakukan, tidak ada pahala sedikit pun. Setengah mati kita menjadi seorang ayah, seorang suami dalam menafkahi keluarga misalnya, tapi kita niatkan supaya mereka membalas kebaikan kita, tidak ada apa-apa kita dalam urusan itu. Padahal berumah tangga adalah ibadah yang agung. Rumah tangga itu ibadah yang paling panjang durasinya. Sejak ijab kabul sampai mau memisahkan. Setiap detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulan, tahun, semuanya ada pahala di sisi Allah. Asal kita niatkan menikah ini karena Allah, berbuat baik kepada istri karena Allah, kepada anak karena Allah, bukan karena supaya anak nanti bantu kita, balas kebaikan kita, enggak. Karena hari ini masih ada orang ketika anaknya nggak berbakti, mulai keluar ucapannya. Apalagi ada yang ngomongin, anak kamu nggak pulang? Enggak, pulang tepat mertua ke Jawa. Nah, gimana anak itu? Mulai hari ini kalau anaknya nggak datang jenguk anaknya, di ayahnya lama, aduh anak saya nggak tahunya dia keluar. Karena ketika tidak ikhlas karena Allah, sering Allah munculkan dalam ucapan. Bahkan terkadang dalam perbuatan membalas keburukan anaknya, istrinya dengan keburukan yang sama. Nah, jemaah rahimakumullah, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka kita pastikan seluruh keinginan kebaikan untuk menjadi pribadi yang lebih soleh murni karena Allah. Berbuat baik kepada istri, kepada anak, kepada saudara, kepada abang, kepada adik, kepada teman, kepada tetangga, murni berharap balasan dari Allah. Mereka nggak buat baik, nggak jadi masalah, no problem buat saya. Nah, jemaah rahimakumullah, itu niat yang ikhlas karena Allah harus kita evaluasi. Kalau kita hari ini masih ada keinginan untuk dibalas, nunggu ucapan terima kasih, berarti belum ikhlas kepada Allah. Apalagi kalau sampai terucap, ya Allah, nggak ada makasihnya sekali. Jadi bonceng dari sini ke pasar, loncat-loncat aja. Dan itu harus kita bahas, harus kita usahakan maksimal mungkin. Sehingga ketika orang yang kita bantu tidak memberikan balasan kebaikan, nggak jadi masalah. Tidak akan berkeluh kesah, nggak akan kecewa. Nggak penting buat saya dia balas atau tidak. Saya yakin Allah akan membalasnya. Nah, jamaah rahimakumullah, dan niat itu letaknya di dalam hati. Karena niat itu wan niyatu mahalluhal qalbu bi ittifaqil ulama.
Fa inna bil qalbi wa lam yatakal bil lisani ajza'an yatu bittifaqihim. Ini dalilnya. Dan sesungguhnya niat itu terletak di dalam hati. Apabila seseorang sudah berniat dalam hatinya dan dia tidak lafazkan dengan lisannya, maka perbuatannya sudah sah. Itulah kesepakatan ulama. Sholat kita, tapi saya kalau nggak diucapkan nggak mantap, ya boleh aja, nggak jadi masalah. Tapi dia bukan bagian dari sholat, karena sholat itu niat pertama, niat itu letaknya di hati kita. Dan kita berangkat dari rumah udah tahu bahwa kita akan sholat maghrib, bukan sholat isya. Tapi saya ragu-ragu Ustaz, oke, nggak jadi masalah. Seluruh niat yang di hati ini menentukan seberapa besar pahala yang Allah siapkan. Sehingga kata para ulama, ada amal-amal sederhana kecil di mata manusia, kecil di mata kita, tapi karena murni niatnya karena Allah, ternyata pahalanya jauh lebih besar dibandingkan amal-amal besar yang tampak oleh mata kita. Contoh, orang haji itu kan luar biasa di mata kita. Dia nunggunya berpuluh tahun, bayarnya 60 juta, di sananya kayak gitu keadaannya. Jelas innama jaza ma'a izamal balad. Sesungguhnya balasan itu sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kalau kita lihat hadis ini, haji itu alat besar, itu. Tetapi kalau dia di hajinya itu ada sedikit niat dalam dirinya, dalam hatinya, ingin dipanggil Pak Haji, ingin